Pernahkah kamu merasa terbangun di pagi hari dengan dada yang terasa sesak? Bukan karena kamu sakit, tapi karena pikiranmu sudah berlari jauh ke depan, mencemaskan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Kita hidup di era di mana informasi datang tanpa henti. Opini orang lain menghujani kita lewat layar ponsel, dan tuntutan hidup seolah mencekik ruang gerak kita. Kita seringkali merasa lelah luar biasa secara emosional, karena mencoba memikul beban dunia di atas pundak sendiri. Kita ingin semua orang menyukai kita, ingin masa depan berjalan sesuai rencana, dan kita marah ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan. Namun, tahukah kamu bahwa ribuan tahun yang lalu, di tengah kekacauan kekaisaran Romawi dan Yunani, para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus telah menemukan sebuah rahasia besar untuk tetap tenang di tengah badai. Rahasia itu disebut stoikisme, sebuah filosofi kuno yang bukan sekadar teori di buku tua, melainkan sebuah kompas hidup yang sangat relevan untuk menyelamatkan kesehatan mental kita hari ini. Kunci utama dari ketenangan seorang stoik terletak pada sebuah konsep yang disebut dikotomi kendali. Bayangkan hidupmu seperti seorang pemanah yang sedang membidik sasaran. Kamu bisa mengontrol seberapa keras kamu berlatih, seberapa baik busur yang kamu pilih, dan seberapa fokus matamu memandang target. Namun, begitu anak panah itu lepas dari busurnya, ia bukan lagi milikmu. Angin bisa berhembus kencang, burung bisa melintas dan menabraknya, atau sasaran itu tiba-tiba bergerak. Jika kamu menggantungkan kebahagiaanmu hanya pada apakah anak panah itu tepat sasaran, kamu akan selalu hidup dalam kecemasan. Tapi, jika kamu meletakkan kebahagiaanmu pada seberapa baik kamu telah berusaha melepaskan panah itu, maka hasil akhirnya tidak akan pernah bisa menghancurkanmu. Inilah yang harus kita terapkan dalam hidup. Kita seringkali menderita bukan karena masalah yang kita hadapi, tapi karena kita bersikeras ingin mengontrol hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Opini orang lain tentangmu, hasil akhir dari ujianmu, keputusan atasanmu, bahkan masa lalumu, itu semua adalah hal-hal yang berada di luar kendali. Stoikisme mengajakmu untuk dengan berani berkata, jika ini bukan di bawah kendaliku, maka ini bukan urusanku. Menerapkan stoikisme bukan berarti kita menjadi orang yang dingin, apatis, atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, stoikisme memberi kita kekuatan untuk mengalokasikan emosi kita pada tempat yang tepat. Mengapa kita harus menghabiskan energi untuk marah karena macet di jalanan? Padahal kemarahan kita tidak akan menggerakkan satu mobil pun di depan kita. Mengapa kita harus hancur karena kritik orang lain? Padahal kita tidak bisa menjahit mulut semua orang di dunia ini. Seorang stoik akan memilih untuk tetap tenang karena mereka sadar bahwa ketenangan adalah aset paling berharga yang mereka miliki. Ketika dunia sedang kacau, ketika ketidakpastian ekonomi menghantui, atau ketika rencana hidupmu berantakan, ingatlah bahwa kamu selalu punya satu benteng yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, yaitu pikiranmu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengatur apa yang terjadi padamu, tapi kamu punya kuasa penuh untuk mengatur bagaimana kamu memandang kejadian itu. Masalah adalah hal yang netral. Persepsimu lah yang membuatnya menjadi buruk atau baik. Lebih jauh lagi, stoikisme mengajarkan kita tentang penerimaan yang aktif. Ini bukan soal menyerah pada nasib, tapi soal memahami realitas dengan jujur. Ketahuilah bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki di dunia ini adalah momen saat ini, dan pilihan yang kita ambil sekarang. Jika hari ini kamu gagal, terimalah kegagalan itu sebagai sebuah data, sebuah pelajaran, dan bukan sebagai identitas diri. Dunia ini memang tidak pasti, dan itulah satu-satunya kepastian yang kita punya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, kamu bisa menjadi sosok yang kokoh, seperti batu karang di tengah lautan. Ombak akan terus menghantam, badai akan terus datang, tapi karang itu tetap tegak, karena ia tahu siapa dirinya. Ketenangan sejati tidak ditemukan di tempat yang sunyi tanpa masalah, tapi ditemukan di dalam jiwa yang tetap stabil, meskipun dunia di sekitarnya sedang runtuh. Jadi, saat kamu menutup video ini nanti, mulailah langkah kecilmu. Berhentilah mencoba memenangkan pertempuran di luar sana yang tidak bisa kamu kendalikan. Tarik napasmu dalam-dalam, dan kembalilah ke pusat dirimu. Fokuslah pada bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dan bagaimana kamu menggunakan waktumu detik ini. Ketika kamu berhenti mengejar validasi dunia dan mulai fokus pada integritas diri, disitulah kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Jangan biarkan dunia yang bising ini mencuri senyummu. Jadilah tuan atas pikiranmu sendiri. Karena sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Tetaplah melangkah, tetaplah tenang, dan ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari apapun yang sedang kamu hadapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.